Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Ustadz dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita masuk ke subbab baru, yaitu tentang irisan dan gabungan dari suatu himpunan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, pertama-tama Ustadz akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyatakan irisan dari dua himpunan dan peserta didik dapat menyatakan gabungan dari suatu himpunan. Oke, kita lanjut. Di sini ada internalisasi nilai Islam kita, yaitu ada pada Quran surah Fatir ayat 27. Di sana dikatakan bahwa tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenis, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Dari potongan ayat di sini berhubungan dengan materi kita, yaitu tentang bermacam-macam tadi. Artinya Allah Ta'ala menurunkan hujan, lalu dihasilkannya lah bermacam-macam jenis buah-buahan dengan warna-warna yang berbeda. Dari bermacam-macam itu ada suatu terbentuk irisan. Irisannya itu adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala lah yang menurunkan atau menghasilkan keduanya itu, menurunkan hujan, lalu Allah Ta'ala juga yang menghasilkannya, itu yang bermacam-macam. Adapun gabungan dalam materi kita juga ada hubungannya. Dari yang bermacam-macam kita gabungkan, maka kembali lagi kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah Maha Perkasa dan Maha Pemurah. Oke, kita langsung masuk aja ke irisan atau intersection. Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di A dan ada di B. Yang dinotasikan seperti ini. Nah, ini adalah himpunan irisan namanya. Maka bisa kita baca A irisan B, X di mana X anggota A dan X anggota B. Contoh. Sini ada contohnya. Diketahui himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan himpunan A 1, 2, 3, B 3, 4, 5, 6. Tentukan anggota dari A irisan B. Nah, maka bisa kita tulis seperti ini untuk himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 3, 4, 5, 6. Dari himpunan A dan B ini ada salah satu anggota yang nilainya sama, yaitu adalah 3. 3 yang ada di A dan 3 ada yang di B. Nah, sama inilah yang disebut dengan irisan. Atau bisa kita tulis seperti ini. Jadi, irisan A dan B adalah 3. Nah, jikanya lebih dari 1, misalnya 3 dan 4, maka bisa kita tulis juga irisannya 3 dan 4 seperti itu. Nah, di sini ada himpunan, diagram pennya. Itu diagram pen, ada himpunan A dan B. Di tengah ini, nah yang ini adalah irisan, namanya ini adalah irisan, yaitu anggotanya 3. Ini yang disebut dengan irisan. Artinya ada di A, ada di A, ada di B. Seperti itu. Oke, next. Ada contoh lain. Dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas terdapat ada 22 siswa yang suka makan soto dan 15 siswa yang suka makan bakso. Dan 3 siswa tidak suka keduanya. Maka pertanyaannya adalah gambarlah diagram pen dari keterangan di atas. Nanti digambar diagram pennya. Dan berapa siswa yang suka makan soto dan makan bakso. Ada 2 objek, soto dan bakso. Maka bisa kita kasih simbol himpunan A untuk soto dan himpunan B untuk bakso. Diketahui sini bahwa banyak siswa di kelas, atau yang bisa kita sebut himpunan semesta, yaitu 35. Banyak siswa yang makan soto, atau kita sebut NA. 22 yang makan bakso, NB 15. Yang banyak siswa suka makan soto dan bakso kita inisialkan dengan C atau dengan irisan. Nah, suka makan soto dan bakso artinya beririsan, dia suka makan soto dan bakso. Itu tidak ada anggotanya, belum diketahui, maka kita simpulkan dengan X. Banyak siswa yang tidak suka keduanya kita simpulkan dengan D. Itu adalah 3. Nah, tadi yang kita ketahui, nah, di sini adalah diagram pennya. Nah, diagram pennya ini adalah himpunan A dan B atau himpunan soto dan bakso. Yang beririsan di tengah ini adalah yang suka makan soto dan bakso. Nah, keduanya kan soto dan bakso.
namun anggotanya tidak diketahui, maka jumlah anggota yang di himpunan A dikurang yang tidak diketahui, dan yang di B dikurang dengan yang tidak diketahui. Seperti ini. Untuk 3 ini adalah yang tidak suka keduanya, maka tidak masuk dalam himpunan. Banyak siswa yang suka makan soto dan bakso dapat kita ketahui dengan rumus NS sama dengan NA dikurang X ditambah NA irisan B ditambah NB dikurang X ditambah ND. NS ini adalah himpunan semesta dengan anggota siswa yang tadi sekolahannya ada 35. NA yang suka makan soto 22 dikurang yang suka keduanya atau irisan tadi seperti ini, ditambah NA irisan B. A irisan B adalah X, ditambah lagi NB dikurang X atau 15 dikurang X, ditambah lagi 3 ini yang tidak suka keduanya atau ND kita inisialkan. Maka dapat kita sederhanakan 35 22. Nah, untuk X, untuk yang negatif X ditambah X itu hasilnya 0. Atau bisa kita bayangkan aja itu adalah 1 misalnya. 1 negatif 1 ditambah 1 hasilnya 0. Nah, begitu juga X. Negatif X ditambah X hasilnya 0. Maka tidak usah lagi kita tulis 15 dikurang X ditambah 3. Oke. Bisa kita sederhanakan lagi 35. Nah, dari hasil pengulangannya tadi itu bahwa kita bisa jumlahkan yang angkanya. Kalau X kan tidak bisa kita jumlahkan. Yang kita bisa jumlahkan cuma angkanya 22 ditambah 15 ditambah 3. Hasilnya adalah 40 dikurang X. Untuk menentukan nilai X ini bisa kita lakukan pindah ruas. Dengan catatan yang pindah ruas X negatif kan, pindah ruas jadi positif. Yang positif 35 kalau kita pindah ruaskan menjadi negatif 35. Maka dapat kita ketahui bahwa X sama dengan 40 dikurang 35 hasilnya adalah 5. Maka X yang di sini adalah yang suka makan soto dan bakso itu adalah 5 orang. Nah, oke, next. Oke, kita masuk ke gabungan. Gabungan itu artinya menggabungkan atau bergabung. Digabungkan jadi satu. Tahu bahasa Inggrisnya union. Gabungan dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan B. Atau yang kita notasikan dengan irisan terbalik, misalnya seperti itu kan. Nah, seperti ini. Gabungan. Dapat kita baca bahwa A gabungan B sama dengan X, di mana X anggota A juga dan X anggota B. Oke. Ini ada contoh soalnya. Di sana diketahui bahwa himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk himpunan A-nya 1, 2, 3 dan himpunan B-nya 3, 4, 5, 6. Tentukan A gabungan dari B. Nah, arti gabungan A dari B kita tentukan dulu himpunan A dan himpunan B-nya. Dalam menggabungkan dua himpunan ini, kalian harus mengetahui dulu angka anggota yang sama. Yang sama itu tadi apa? 3. 3 ada di A, 3 ada di B. Nah, kalau ada anggotanya yang sama, cukup tulis satu saja. Maka bisa kita tulis seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 3-nya cukup satu aja. Jadi, gabungan himpunan A dan B adalah A gabungan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 yang sama ini ditulis cukup satu saja. Di sini ada diagram pennya. Nah, untuk himpunan A dan B, gabungan itu artinya menggabungkan antara himpunan A dan B. Nah, di sini hasil bagian itu, maka di dalamnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh juga, contoh lainnya. Diketahui himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya bilangan prima yang kurang dari 10. Bilangan prima yang kurang dari 10 adalah 2, 3, 5, 7. Untuk yang C, X di mana X lebih besar daripada 2 atau sama dengan, dan X kurang dari atau sama dengan 7. X ini anggota bilangan asli. Nah, seperti ini anggotanya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau sama dengan kan berarti dimulai dari 2 dan diakhiri juga dengan sama dengan arti 7. Tentukan anggota dan gambarlah diagram pennya. Tapi kita sini menentukan anggotanya dulu. Nah, untuk A gabungan B artinya himpunan A digabung dengan himpunan B. Angka yang sama adalah 2 dan 3.
cukup ditulis satu kali aja, maka dapat kita gabungkan bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, begitu juga yang A gabungan B gabungan C. Ya, 3 himpunan kita gabungkan bahwa angka yang sama 2, 3, 5, dan 7 cukup ditulis 1. Maka bisa kita tulis gabungan dari ketiga himpunan tersebut adalah adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu. Oke, di sini ada tugas 5 buat kalian. Itu ada 2 soal. Yang pertama, sudah diketahui himpunan semestanya itu 1 sampai 12 yang asli. Untuk yang himpunan A-nya itu 1, 3, 5, 7, 9 atau bilangan ganjil, dan yang B-nya bilangan prima kurang dari 10. Dan C-nya adalah X, di mana X lebih besar atau sama dengan 7, tadi mulai dari 7, dan X kurang dari atau sama dengan 11, artinya diakhiri dengan 11. X ini bilangan asli ya. Maka gambarlah diagram pennya dan tentukan anggota dari gambar tersebut atau dari diagram tersebut. Maka tentukan anggota dari diagram pen tersebut. Nah, ini kalian menggambar dulu satu diagram pen. Di sana ada 3 himpunan A, B, C, D. Nah, kalau kalian sudah gambar, nanti kalian bisa mengetahui yang mana A irisan B, A irisan C, B irisan C, A irisan B irisan C. Nah, untuk soal yang nomor 2, dalam satu kelas terdapat 26 siswa gemar pelajaran matematika dan 20 siswa gemar bahasa Indonesia. Nah, artinya ada 2 objek, matematika dan bahasa Indonesia, himpunan A dan himpunan B. 10 siswa gemar keduanya atau yang beririsan, dan yang 5 siswa tidak gemar keduanya, artinya tidak suka, yang tidak termasuk dalam kedua himpunan tersebut. Maka tentukan gambarlah diagram pen dari keterangan tersebut dan tentukan banyak siswa dalam kelas tersebut. Nah, seperti yang tadi, bisa menggunakan rumus yang seperti yang kita tentukan tadi. Tapi ini adalah kalian menentukan banyak siswanya, artinya kalian menentukan himpunan semestanya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Nah, di sini ada kesimpulan. Irisan 2 himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan himpunan B, atau diindikasikan dengan himpunan seperti ini. Kalau yang gabungan adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan B, atau dinuliskan dengan U, atau irisan terbalik. Baiklah, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Oke, kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah, alhamdulillah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.